Nih, yang masih galau masalah jodoh nih, cocok banget nih. Bismillah, saya mau cerita pengalaman menjemput jodoh dengan sholawat. Awal tahun 2020 pengen nikah di akhir tahun. Saya sholawatin setahun kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar kalian semua? Untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, yang sengaja maupun nggak sengaja, saya mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, ditekan like, komen sebanyak-banyaknya, tulis doa-doa kalian di komentar biar kita semua bisa mengaminkan. Lalu jangan lupa ditekan tombol lonceng supaya setiap saya bikin video-video baru ada notifikasi di HP kalian. Terima kasih. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas tentang the power, the magic, pokoknya keluar biasaan sholawat gitu, keajaiban mendawamkan sholawat. Kalian yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir, maksudnya yang dari awal-awal gitu, ngikutin video-video saya, pasti kalian udah tahu kan wownya sholawat itu seperti apa. Apalagi untuk kalian yang udah mengamalkan sholawat dari lama-lama banget, yang sehari bisa sampai puluhan ribu kali, ratusan ribu kali gitu. Sholawat Jibril walaupun bacaannya pendek, Shallallahu alaihi Muhammad, tapi kalian bisa mendawamkan, ada yang sampai 25.000 kali, 40.000 kali, 100.000 kali. Itu kalian pasti ngerasa ketagihan kan? Kalian pasti ngerasain sesuatu yang beda gitu sebelum dan sesudah mengamalkan sholawat tadi gitu. Buat kalian yang masih bilang kalau mengamalkan sholawat untuk punya hajat, mengamalkan sholawat untuk pengen dapetin ini, itu bid'ah lah, itu musyrik lah atau apa, itu terserah kalian, bisa di skip aja. Kalau menurut kita ya, yang mengamalkan, kita butuh itu dan kita jadikan itu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan bonusnya kita mendapatkan banyak sekali kemudahan dan berkah dari mengamalkan tadi gitu. Seperti saya tuh kadang kasihan ya kalau baca komentar Ustadz Yusuf Mansur gitu di YouTube-nya ataupun di Instagram-nya beliau. Banyak banget yang mencaci maki beliau karena beliau itu kan seperti menyampaikan, menggamblangkan sholawat ini, yuk kita sholawatan yuk kayak gitu. Banyak banget yang menghina, mengejudge beliau begini. Itu menurut aku gimana ya, terlalu jahat juga sih gitu. Kadang ada yang sampai ngedoain gimana gitu, itu malah lebih berdosa daripada kita yang mengamalkan sholawat gitu. Kita yang dapat pahala, kita dapat berkahnya, ya nggak sih? Bayangin aja, kita manusia gitu, dosanya banyak, iya. Saya aja yang saya omongin, bukan kalian ya. Dosanya banyak, iya. Khilafnya banyak, iya. Saya masih bergibah, masih gini, ibadah males-malesan gitu, amal solehnya jarang-jarang, terus masih banyak banget kurangnya, dosanya bertimbun-timbun. Tapi bayangin aja, dengan satu sholawat gitu, satu sholawat yang saya baca, Allah itu nanti berbalik membalas sholawat saya 10 kali. Bayangin aja tuh, manusia yang kotor kayak saya disolawatin balik sama Allah. Dan kalau udah disolawatin balik sama Allah, itu artinya apa? Ya keren banget, siapa kita gitu. Allah langsung yang bersolawat untuk hambanya, kayak gitu. Nah, nggak ada maksud untuk bertele-tele ya, maaf ya. Jadi pada kesempatan yang kali ini, saya akan sedikit menceritakan testimoni orang yang sudah mengamalkan sholawat dan merasakan keajaiban perubahan di dalam hidupnya gitu. Ada beberapa ya guys. Ini saya dapat dari YouTube juga, komentar-komentar yang ada di YouTube. Yang pertama ada dari namanya abstrak ya, JIIP gitu. Dia bilang, alhamdulillah dengan memperbanyak membaca sholawat, aku diterima kerja di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan di tempat kerja ini Allah memberi keberkahan, amin. Jadi beliau mengamalkan sholawat lalu mendapatkan pekerjaan ini seperti itu. Mungkin dulunya dia pengangguran seperti itu. Lalu yang kedua ada dari Aisyah Adina. Alhamdulillah, saya sudah mengalaminya sendiri, keajaiban sholawat tadi. Suami saya matanya tidak bisa melihat sebelah dan sudah divonis dokter harus cangkok mata. Tapi alhamdulillah hanya dengan sholawat kembali seperti semula. Maksudnya beliau mungkin udah putus asa ya, takut mau cangkok mata, takut mau itu pengobatan tadi. Lalu beliau mendawamkan sholawat dan akhirnya Allah beri keajaiban dengan sembuh dengan sendirinya. Wow, keren sih, Masya Allah. Ada lagi dari Vivit Kansa. Saya pernah mengalami keajaiban sholawat. Waktu itu saya lagi hamil, periksa ke bidan. Tensi darah saya tinggi dan si bidan menganjurkan lahiran di rumah sakit karena resiko pendarahan. Saya nggak mau lahiran di rumah sakit karena lagi banyak pasien yang COVID. Saya takut, jadinya pas udah ada tanda mau lahiran, saya bingung mau lahiran kemana. Saya sholawati aja dari pagi sampai maghrib. Saya lahiran di rumah sendiri bantu ibu saya. Dan akhirnya panggil bidan ke rumah untuk potong tali pusar kami. Dan tidak terjadi pendarahan sama sekali. Katanya di sini saya lihat di tasbih digital yang beliau terus sholawatan itu katanya sampai 1300-an. Ini mungkin yang dibaca sholawat apa juga nggak dibilangin ya sama mbaknya. Tapi beliau udah putus asa gini, kembali lagi nih. Semua urusan itu kalau kita libatin Allah dalam segala urusan kita, insya Allah Allah bantu gitu guys. Jadi nggak usah putus asa. Next. Ada dari Muhammad Alfiansyah. Saya pernah sholawatin 2 kupon undian jalan sehat. Alhamdulillah dapat semua, saya dan istri, subhanallah. Jadi kan kita kalau jalan sehat dapat kupon ya guys, per orang 1. Nah dia dapat 2 kupon, dia sama istrinya disolawatin 2 kuponnya. Mungkin dipegang, dilihat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapat ya Allah, dapat ya Allah. Dan dua-duanya dapat loh, dia sama istrinya loh. Saya dari kami sama. Saya pernah mengalami keajaiban sholawat. Saat di jalan saya cuma ngebatin sambil sholawat. Ya Allah, saya nggak punya pulsa tapi mau ngabarin istri saya. Dan tiba-tiba saat itu juga HP-nya bunyi. Pulsa masuk 25.000. Saya terharu dan takjub. Saya kabarin teman saya dan ternyata dia yang transfer pulsa. Dia bilang sengaja pengen transfer. Ada lagi dari Saputra Bacau. Alhamdulillah keajaiban sholawat itu memang nyata. Benar-benar sudah membuktikannya sedari dulu dengan minta kerjaan sama Allah. Tanpa melamar kerja malah tiba-tiba ada panggilan kerja. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dia itu nggak ngelamar kerja kemana-mana, tapi tahu-tahu ada panggilan kerja dengan sholawat. Masya Allah. Ada lagi dari Iqbal Imam Sentosa. Masya Allah, sholawat emang manjur. Saya pernah mengalami sendiri. Setiap selesai saya sholat, baca sholawat. Mau pergi kemanapun, saya baca sholawat. Mau pergi tempat kerja, baca sholawat. Mau ke masjid, baca sholawat. Waktu itu, saya punya hutang kredit HP 4,5 juta. Cicilan 9 bulan. Baru masuk cicilan 2 bulan. Ketika 1 bulan mau masuk 3 bulan, cicilan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dilunasin cicilan HP saya melalui perantara kakak saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi dari Afika Mahfuzah. Alhamdulillah, baru banget hari ini saya sholawatin lagi nggak punya uang buat makan. Alhamdulillah dapat nasi Jumat berkah 2 bungkus lebih dari yang saya minta. Allah Maha Baik, seolah-olah ditampar dengan jangan tinggalin amalan sholawat dan selalu dekat dengan Allah. Betul banget tuh. Dari Tessa. Nih,
yang masih galau masalah jodoh nih, cocok banget nih. Bismillah, saya mau cerita pengalaman menjemput jodoh dengan sholawat. Awal tahun 2020 pengen nikah di akhir tahun. Saya sholawatin setahun kurang lebih. Allah datengin saya lamaran akhir tahun Desember 2020. Sama dong kayak saya. Dan nikah Januari 2021 gitu. Alhamdulillah ya. Ada lagi dari Syekh Mahmud ya. Saya pernah ngamalin, anak saya umur 4 tahun. Sakit meriang sampai menggigil, nafas terengah-engah. Kasian banget ngeliatnya. Jam setengah 7 malam dia tidur. Habis sholat isya, saya sholat di samping dia. Saya sholawat 100 kali sambil menatap dia sedang tidur. Minta kesembuhan pada anakku secepatnya biar dia bisa ceria lagi. Alhamdulillah jam 9 malam dia bangun. Bisa lari-lari, bisa cerewet lagi, bisa tawa lagi. Saya melihat dia sembuh merinding plus terharu. Masya Allah. Maha suci Allah. Keren ya guys. Jadi banyak banget testimoni sebenarnya di luar sana yang lebih banyak lagi daripada ini, yang lebih Masya Allah lagi, yang lebih di luar nalar lagi. Tapi yang saya sampaikan segitu aja, itu udah jadi contoh kecil banget. Kalau sholawat itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Jadi ayo kalian yang masih males-malesan jangan mau rugi, karena keberkahan dari mengamalkan sholawat itu banyak banget. Apalagi nanti apa yang bisa kita dapat setelah kita mengamalkan sholawat? Yang paling pasti itu adalah ketenangan hati, terus ngerasa kayak kecanduan gitu. Jadi pengen sholawatan lagi, mendekatkan diri sama Allah, dan deket juga gitu, ngerasa rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bertambah lebih besar, seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe video saya, di like dan di komen. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.